Jelasin respon aja yuk. Boleh ganti dulu nggak? Gue mau ke tempat preskon. Mau ke tempat preskon bentar. Gue bentar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ambil aja. Oh ya, ini apa? Selang-selang ini ya. Selang-selang ini nanti rencana pengisian langsung ke botolnya. Ya, tadi tangkinya kan di luar. Kemudian masuk ke sambungin kemana ya? Ke sini. Ke mana itu? Sini. Di sini ya. Wireless kemana? Ya, jadi nanti masuk ke botol juga yang ukurannya 750. Ya, rencananya seperti itu. Oke. Sudah. Turun ke sana sini. Ayo bang. Sorry. Gua ke tempat preskon dulu ya. Ini di sayap kanan. Sorry. Sorry bang. Mbak Nunuk, Mbak. Pak Elsi ya dari Baris Krim. Pegang produknya Pak. Ini yang sudah diproduksi oleh AIGA, tapi produksinya nggak di sini. Kan nanti saya jelaskan ya, karena dia juga untuk Iya, dari tadi. Oh iya, mungkin Bu Dirmet bisa jelaskan. Ini yang 750 ya? Iya Bu. Tadi saya yang 350 tadi sudah dicoba 800. Ibu sebagai lagi. Bu, kamu di sebelah. Kita coba ya, Nah ini halo, Mas. Ini Iya. Sampai tekan terakhir ya Pak, biar kita tahu. Oke. Nah ini kita menggunakan standar gelas ukur Pak Menteri, ini tipe in, jadi untuk menumpahkan, jadi volume. Audionya nggak ada, Bu. Kenapa? Audionya nggak ada. Oke, jadi ini pakai alat ukur dari metodologi ya. Alat ukur dari metodologi yang sudah terstandar. Jadi ini pakai alat ya dari Direktorat Metodologi. Nah, baru masuk nih audio. Alat ini sudah terstandar. Dan ini hasilnya Tuh, audionya dia begini. sekitar 800 ya. Iya. Ya, tadi mic-nya dia 800,25 mili ya. Jadi tidak sampai 1 liter. Jadi kurang lebih seperti itu. Artinya tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya dijual 1 liter. Ya. Audionya dia jelek banget lagi. Ini ya, jadi teman-teman ini setelah diukur ya terdatat 800 ml. Pak izin pakai mic, Pak. Ya, jadi tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya.
Ini setelah dimasukkan ke dalam alat ini ternyata isinya hanya 800 liter, ya, jadi tidak sesuai dengan ketentuan. Setelah dimasukkan dalam alat ini isinya hanya 800 ml, ya, yang seharusnya 1000 ml atau 1 liter, ya. Jadi ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pak, berarti kan kemasannya dong yang nggak seliter. Kemasan botolnya nggak seliter ya berarti? Iya, jadi ini kan kapasitasnya segini aja tadi kan hampir penuh ini, ya, ini 800. Jadi ini kalau 1000 ml atau 1 kilo ya atau 1 liter ya otomatis tumpah, nggak muat. Ya ini contoh botol-botolnya yang akan dilakukan produksi sebenarnya, ya. Nah cuman mungkin karena sudah ramai akhirnya nggak jadi produksi. Artinya untuk takaran botolnya itu tidak sampai 1 liter, tapi di tulisannya 1 liter. Oke. Ini ya, ini ada. Ya, ini ditulis ya kemasan 1 liter. Oke. Ya, tapi jadi dia untuk botolnya sendiri tidak sampai 1 liter. tidak sampai. Ini yang hampir penuh ini kan tadi cuma 800 ml, ya. Oke, ya kita situ, ya. Salonnya kejauhan. Biar saya kanan ya. Biar saya kanan. Yang betul. Betul mendekat ke speaker. Baik, selamat pagi. Pak Enjasmat dari Pak Dirjen PKTN, Dinas Perindak, Badan POM, perwakilan dari Kemenprin, Dinas Provinsi, perwakilan dari TNI, Kemenko Pangan Pak, sini Pak. Dan Bapak Ibu semua hadirin yang telah hadir pada kesempatan ini, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan media yang saya hormati, ya, terima kasih sudah hadir bersama kami di Kerawang ini. Baik, ya, jadi kami bersama dengan Satgas Pangan Polri, ya, kemudian juga KL terkait, Kementerian Lembaga terkait, Dinas Perindak dan pemerintah daerah tentunya terus melakukan pengawasan, ya, terhadap barang kebutuhan pokok termasuk minyak goreng. Jadi pengawasan dilakukan secara reguler, tetapi mulai Desember tahun kemarin kita perketat pengawasannya, yaitu dalam rangka Nataru, ya, Natal dan Tahun Baru, hingga sampai sekarang untuk persiapan Lebaran. Dari pengawasan yang diperketat itu, kami menemukan beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran. Tercatat ada sekitar 66 perusahaan. Tapi pelanggarannya bervariasi, ya. Misalnya ada yang bundling, kemudian ada yang perizinannya tidak lengkap, ya. Kemudian harga yang di atas HET. Nah, KPL-nya juga tidak sesuai. Sudah kita lakukan sanksi administrasi terhadap perusahaan tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 kami juga 25 maaf, pada tanggal 24 Januari 2025 kami melakukan pengawasan atau penyegelan kepada PT NNI di Tangerang yang ditemukan juga memproduksi minyak kita tidak mencapai 1 liter atau waktu itu 750 ml. Perusahaan sudah kita tutup, ya, sudah tidak beroperasi dan sekarang dalam proses di Polri. Kemudian pada awal Maret tim pengawasan bersama Polri menduga ada kemasan minyak kita yang kurang dari 1 liter, yaitu 750 mililiter, ya, 750 mililiter yang diproduksi oleh PT Aiga. Kemudian pada tanggal 7 Maret kita melakukan pengawasan ke perusahaan PT Aiga, ya, gudangnya di Jalan Tole Iskandar, Depok. Tetapi ternyata perusahaannya sudah tutup
dan menurut informasi sudah pindah. Kemudian pada tanggal 8 Maret yang teman-teman tahu waktu itu viral ya di Pasar Jaya Lenteng Agung ya, Lenteng Agung Depok, Pak Mentan inspeksi dan ditemukan juga minyak kita ya dengan ukuran 750 ml yang diproduksi oleh PT Aiga. Ya. Kemudian kita pelajari, kita lakukan penelusuran, ternyata pindah ke sini. Ya. Jadi PT Aiga pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Kemudian yang dilakukan oleh PT Aiga pertama, PT Aiga ini menjual lisensi minyak kita kepada 2 perusahaan. Perusahaan di Racek ya, di Racek dan di Pasar Kamis. Ya, Pasar Kamis. Pasar Kamis Tangerang. Kedua perusahaan itu membayar kompensasinya kepada PT Aiga 12 juta per bulan. Ya, jadi memberikan lisensi kepada 2 perusahaan, kemudian 2 perusahaan itu membayar kompensasinya masing-masing 12 juta rupiah kepada PT Aiga. Dan kedua perusahaan yang di Racek dan di Pasar Kemis juga tidak memenuhi syarat, artinya melanggar aturan. Salah satunya juga memproduksi atau menjual minyak kita dengan ukuran 750 ml. Nah, jadi untuk kedua perusahaan yang tadi dapat lisensi tadi sudah ditangani oleh Polda Banten dan sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Kemudian yang kedua, minyak kita yang dijual ini yang diproduksi oleh PT Aiga ini minyak non DMO. Ya, ini non DMO. Jadi bisa jadi dia ambil dari minyak non DMO berarti yang minyak komersial ya. Jadi ini minyak non DMO sehingga dia mengambil minyak komersial untuk diproduksi olah menjadi minyak kita dengan ukuran tidak 1 liter. Ya, ukurannya hanya 750 ml. Jadi kepada perusahaan ini sudah kita segel dan tidak bisa berusaha lagi, nanti izinnya segera kita cabut. Tapi sekarang sudah tidak bisa menjalankan usaha. Jadi kami terus bersama-sama dengan Satgas Polri, terima kasih Pak, dan juga KL terkait terus melakukan pengawasan khususnya menjelang puasa ini, dan kami menjelang Lebaran ya. Jadi bulan Ramadan menjelang Lebaran ini kami terus melakukan pengawasan yang ketat dan kepada pelaku usaha ya agar tidak melakukan hal yang sama seperti PT Aiga atau PT lain yang melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena pemerintah akan menindak tegas semua pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan masyarakat. Kemudian kepada apakah itu produsen, distributor ataupun repacking yang memenuhi ketentuan, ya, memenuhi ketentuan yang berlaku, kita bersama-sama akan terus memasok pasokan minyak goreng, minyak kita ke masyarakat, khususnya untuk menghadapi Lebaran. Kami kemarin juga melakukan pengawasan bersama Satgas Polri ke Bekasi dan Jakarta Utara kepada repacking yang mereka memproduksi sesuai ketentuan. Jadi tidak semua ya, ini kan beberapa catatan karena kita jumlah repacking, jumlah distributor itu banyak sekali ya, dan hasil pengawasan kemarin memang yang di Bekasi dan di Jakarta Utara di Tangerang ya sesuai dengan ketentuan yaitu 1 liter. Saya kira demikian ya, cukup jelas yang sebentar Pak. Izin Pak. Ya, kemudian juga kepada produsen, kemarin kami sudah sepakat bahwa produsen berkomitmen untuk terus memasok bahkan 2 kali lipat, dan juga kepada distributor ya tolong ya
kita ikuti ketentuan yang berlaku ya, karena ini minyak kita atau minyak goreng biasanya menjelang Lebaran ini kan sangat dibutuhkan ya, jangan sampai merugikan masyarakat. Jadi sekali lagi kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka pemerintah akan melakukan tindakan tegas. Tetapi kepada produsen ataupun kepada distributor, kepada repacker yang mengikuti ketentuan yang berlaku, mari bersama-sama memasok minyak kita dan minyak goreng ke pasar-pasar rakyat untuk kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran. Dan ya jadi kan di masyarakat sering bilang minyak subsidi, ini bukan minyak subsidi ya, tidak ada istilah minyak subsidi. Ini adalah kewajiban produsen atau pelaku usaha yang akan ekspor maka melakukan DMO. Ya, DMO-nya adalah minyak kita. Tapi yang kita temukan ini non DMO ya, ini bukan dari bagian dari DMO. Pak mungkin sebentar Pak, Bapak mau nambahin Pak? Monggo. Jadi saya kira dari saya demikian. Ini Pak Elvi ingin menambahin, silakan. Terima kasih yang terhormat Pak Menteri, Pak Dirjen, dan rekan-rekan media sekalian. Kami dari Satgas Pangan Polri, seluruh jajaran pusat maupun daerah sampai dengan tingkat Polres, Polsek, terus konsisten melakukan pengawasan terkait peredaran minyak goreng, khususnya minyak kita dan minyak goreng yang lain. Karena kalau berkaitan dengan ukuran bisa terjadi dengan minyak kita atau minyak goreng yang lain, baik premium maupun yang minyak curah yang mungkin dikemas dalam kemasan sederhana. Ini menjadi target kita dan seluruh jajaran kita. Sampai dengan tadi malam jam 12.00 laporan polisi yang sudah masuk ada 14 LP dengan barang bukti termasuk mesin ada di beberapa tempat, Purwakarta, Bogor, dan yang kita amankan dari Depok kemarin. Kemudian perlu diketahui bahwa kita memberikan tindakan tegas, ya kita jerat yang bersangkutan dengan pasal 62 junto pasal 8, 9, 10 Undang-Undang nomor 899 tentang perlindungan konsumen. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Ini menjadi prioritas supaya kita dapat minyak goreng yang betul-betul sesuai dengan aturan, tidak ada yang melakukan penyimpangan baik dari segi kualitas maupun ukuran. Ini perhatian kita semua dan kita minta supaya masyarakat lebih berhati-hati lagi pada saat memberikan barang yang akan dikonsumsi, khususnya terkait masalah keamanan pangan, ya supaya diperiksa dulu apakah ini ukurannya sesuai atau tidak. Kalau tidak, segera melaporkan ke Polsek atau kantor polisi terdekat. Pasti akan kita tindak lanjuti untuk mengambil tindakan tegas kepada yang bersangkutan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembali Bapak Menteri. Terima kasih. Ya. Ya gimana? Berdasarkan keterangan dari polisi kan tersangka ini mendapat arahan Pak dari dua perusahaan kalau PT MSI dan juga PT ARN yang memiliki izin usaha di Kementerian Perdagangan Pak. Apakah ini sudah didalami juga? Apakah ada keterlibatan dari dua perusahaan tersebut? Bagaimana pengawasannya dan jika ditemukan ada pelanggaran, apakah izin usaha itu akan dicabut Pak? Terima kasih. Ya jadi itu maksudnya izin penggunaan mereknya ya. Jadi memang semua distributor kan harus terdaftar. Jadi gini sekali lagi, ketika mereka sudah dapat izin itu kan sebuah instrumen untuk kita melakukan pengawasan Pak ya. Jadi siapa saja yang terdaftar dan kami bersama Satgas Polri yang seperti saya sampaikan tadi terus melakukan pengawasan secara reguler. Ya, tidak hanya di pusat tetapi di daerah karena kita ada dinas-dinas terkait yang mempunyai tusi untuk melakukan pengawasan. Nah, semua kita lakukan, kemudian karena menjelang Nataru tadi kita perketat pengawasannya sampai nanti Lebaran. Ya gitu Pak ya. Yang PT MSI mungkin Pak? Sudah ada update mungkin? Coba, ada. Tadi, coba nanti kita cek lagi ya, kita cek lagi terkait nama PT-nya. Sebagai distributor 1, distributor 2
dua atau mungkin dia distributor yang memang tidak terdaftar gitu Pak, terdaftar untuk menyalurkan minyak kita Pak. Dia sebagai repacker ya Mbak ya, sebagai repacker dan di Cimirah dia juga terdaftar ya, terdaftar di satu ya, di satu. Nah kemudian kasus yang di sini dia menunjuk tadi ya kepada PT yang diracik dan perusahaan yang diracik dan di Pasar Kemis untuk mendistribusikan, untuk juga melakukan repacking dengan ukuran yang tidak sesuai. Artinya PT AIGA ini memang memiliki izin untuk nge-repacking gitu ya Pak, karena dia posisinya D1. Iya, sebagai repacker. Dia memiliki izin untuk repacker ya, itu Pak. izin repacker. Makanya yang kita awasi itu gini ya, kita awasi itu tidak hanya distribusinya, tidak hanya distributornya, tapi semua sebenarnya ya, termasuk repackernya. Jadi packingnya sesuai atau tidak, ukurannya atau sesuai atau tidak, ya kemudian kalau tidak ada barang, bagaimana distribusinya, itu juga kita awasi. Jangan sampai terjadi kelangkaan barang. Jadi tidak hanya ini yang kita awasi, semuanya kita awasi. Pak tadi kan disampaikan kalau minyak yang dimasukin ke botol ini non-DMO ya Pak, berarti ini minyak curah Pak? Non-DMO, nah kita yang belum tahu lagi, kita pelajari minyak komersial itu apa, dari minyak curah atau minyak yang lain, tetapi tidak masuk dalam hitungan DMO. Pak, ya. kalau dari produsen bilang oknum yang melakukan repacker ini biasanya D2. D2 ini sebenarnya punya izin nge-repacking nggak sih Pak? D1, D2 itu juga bisa jadi repacker ya, jadi bisa melakukan itu. Dan ke depan akan diapain? 140 karton. Untuk botolnya ada berapa botol? 32.284 botol ya yang belum diisi. Ya ini yang rencananya akan diisi, tapi akhirnya proses produksinya bisa kita gagalkan. Ya. Pak, kiri dong Pak. Juga dong Pak seharusnya, tapi kenapa dia masukin minyak? Nah, makanya kan ini karena perusahaannya memang nakal ya. Ya dia kan ingin memproduksi banyak. Ya, makanya dia memproduksi biar nggak ketahuan mungkin ya. Makanya dia pakai yang non DMO. Ya, dengan pakai minyak komersial tadi dia produksi. Ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu tidak terdaftar ya. Yang NNI yang di Tangerang itu juga tidak terdaftar di Cimirah dan dia juga non DMO. Jadi banyak yang menggunakan non DMO untuk dijual yang tidak sesuai ukuran itu. Bisa jadi, bisa tidak. Karena kan ya DMO kan pasokan produsen kan tidak mesti ada semua. Itu kan tergantung antara produsen dengan distributornya kan Bu. Ya tidak semua kan mesti pasokan itu merata semua ya. Kemudian juga karena jumlah distributor kita kan banyak. Jadi mungkin semua juga tidak dapat. Tapi sebenarnya DMO-nya sudah memenuhi ketentuan, jumlahnya kuotanya sudah memenuhi ketentuan lah. Karena dia ingin jualan, makanya dia tidak, karena sudah nggak dapat DMO, karena DMO-nya sudah cukup, dia jualan pakai minyak komersial. Itu bisa dilakukan, karena artinya itu pelanggaran, ya. Ya karena menggunakan minyak merek kita, sementara itu bukan DMO. Merek kita kan hanya minyak DMO. Pak Menteri, kemarin kan Satgas Pangan itu udah menyita 10.000 liter ya Pak, ditambah ini. Gimana pemerintah memastikan pasokannya cukup menjelang Lebaran? Ya makanya tadi kami sampaikan, ini kan otomatis, tadi saya sampaikan bukan non-DMO ya. Kalau yang DMO berarti kan sebenarnya bisa menjamin kebutuhan minyak. Kemarin kami sudah ketemu dengan para produsen sepakat tetap akan memasok, bahkan janji ingin memasok 2 kali lipat ya untuk minyak kita, sehingga diharapkan kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat di pasar rakyat sebenarnya juga tidak ada kelangkaan. Jadi kami Ibu juga kepada masyarakat tidak perlu khawatir bahwa ini memang pelanggaran, tetapi
pasokan tetap berjalan sesuai aturan dan pemerintah akan terus menyiapkan pasokan dengan para produsen untuk persiapan Lebaran tahun ini. Saya kira gitu ya. Dari Kemendak akan mengevaluasi harga eceran tertinggi minyak kita nggak Pak dengan yang kejadian seperti ini? Terus Pak, kemarin kan disebutkan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kan kalau konsumen itu berhak untuk mendapat ganti rugi ya Pak. Nah itu mungkin ada mekanismenya Pak dari Kemendak? Ya jadi kalau HET ya nanti kita belum tahu ya, kita kapan akan evaluasi, kita tangani ini dulu karena ini kan masalahnya bukan HET-nya ya, artinya bukan karena itu tapi karena memang perusahaannya nakal ingin mencari untung lebih dan sebagainya ya, tapi kemudian untuk yang apa tadi? Hak konsumen akan ya nanti itu ada secara regulasi ada aturannya, ada mekanisme nanti bisa melalui BPKN Pak ya. Bisa langsung juga. Mungkin apa? Baik, izin Pak Menteri, teman-teman media sekalian, perlu kami pertegas, minyak DMO itu merupakan minyak yang didapat oleh pelaku usaha berdasarkan hak ekspor yang diterima oleh produsen yang ingin melakukan ekspor. Jumlahnya tidak sesuai kebutuhan di masyarakat. Rata-rata itu antara 160.000 sampai 170.000. Nah, sementara kebutuhan minyak goreng itu sebanyak 257.000 ton itu per bulannya. Nah, untuk itu seperti kasus ini, nah karena pasokan DMO-nya, hak ekspornya itu tidak banyak, pasokan tidak banyak, sementara dia mempunyai brand minyak kita, maka diisi dengan minyak non-DMO. Nah, terkait tadi pertanyaan para konsumen yang dirugikan sesuai dengan Undang-Undang 8, di situ ada hak dan kewajibannya. Konsumen bisa mendapatkan kompensasi ganti rugi atau uang kembali, ganti rugi barang yang sudah dibeli atau uang kembali, seperti itu. Dari Kemendak mungkin ada fasilitasi ntar mekanisme pengambilan ke konsumen itu seperti apa sih Pak? Iya, kita ada BPSK, bisa melalui, kalau memang langsung sulit di daerah itu ada namanya BPSK atau LPKSM, bisa melalui lembaga itu di daerah. Tidak perlu harus orang Kemendak ke kecamatan di Kalimantan atau Papua, tapi dengan pejabat di daerah itu bisa, lembaga-lembaga yang ada di daerah. Terima kasih. Itu ya. Begitu ya, terima kasih kepada rekan-rekan media, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oh iya.